Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana pemirsa kabarnya di minggu pertama tahun 2025, agak-agak belum move on di 2024 ya. Semoga dengan keadaan sehat walafiat, Mang Cek Adit dan juga Cek Susan hari ini hari ini hadir untuk pemirsa di rumah, memberikan inspiratif dan juga memberikan narasumber yang luar biasa buat Mang Cek Bicek di rumah di weekend hari ini, Cek. Semangat pagi ya. Dihilangkan sudah pesta-pesta tahun baru itu. Betul. Ya, mengawali tahun 2025 itu dengan hal-hal baik ya. Amin. Karena banyak tragedi belakang-belakangan ini ya, tragedi-tragedi yang tidak diinginkan pastinya oleh kita di tahun baru karena pesta, pulangnya ada kecelakaan ya, atau mungkin yang melakukan hal-hal seperti drugs segala macam, banyak sekali ya. Betul. Harus diawali dengan hal-hal yang baik. Seperti halnya kita mencari cita-cita ya. Menggapai cita-cita itu harus dari usia yang muda. Jadi sudah di-set nih, kira-kira dari usia muda itu harus banyak mendapatkan prestasi, harus banyak mendapatkan lingkungan yang baik sehingga terarah ke depannya mau jadi apa. Betul. Jadi ditargetkan untuk di tahun 2025 ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan semoga di tahun 2025 yang punya usaha Cek Susan makin laris, makin lancar. Harus ya, yang aku karirnya makin melejit. Makin melejit ya, yang jomblo tadi sudah ada pasangan, sudah ada pasangan ke jenjang pernikahan. Betul, amin, amin, amin. Ngomong-ngomong soal usia muda tadi ya, kita sudah mengundang ini narasumber yang muda-muda, yang sudah mengeset prestasi, yang sudah ada prestasi, dan sudah mengeset masa depan nanti seperti apa. Betul, diawali di tahun 2025 menjadi inspiratif dan motivasi buat Mang Cek Bicek di rumah. Siapa tahu pengen jadi mereka. Siapa Cek dua wong ini? Ini dengan tema kita hari ini adalah Duta Kampus, Ajang Prestasi dan Kepribadian. Sudah ada di sini, ada Sultan Badarudin. Wow, dari namanya boleh lah orang tuanya ngenjuk nama ini. Sudah menggambarkan orang yang tinggi ya. Tinggi ya, yang sudah hebat. Sultan Badarudin, Bujang UIN Raden Patah Palembang. Halo Sultan. Halo Cek. Tidak pakai tanja. Ada Cinka Alfio Dira, gadis UIN Raden Patah Palembang. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Kemana tahun baru kemarin? Nggak kemana-mana kebetulan. Di rumah aja. Mal Adit sholat rajab, Cek. Oh benar, memang Cak itu untuk pembersihan dosa-dosa ya. Adit selama setahun menyadari diri sendiri itu lebih baik. Masya Ya. Allah. Nah, Sultan dan juga Cinka, nah masyarakat ataupun pemirsa Kota Palembang pengen tahu dulu, boleh perkenalan dulu siapa Cinka ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Badarudin. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Oke, kalau Cinka? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinka Alfiodira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, dan semester 5. Saya juga di sini diamanahkan menjadi gadis UIN Raden Patah Palembang tahun 2024. Wow, semester 3 dan semester 5 ya. Nah, ini kemarin apakah ini adalah acara rutin yang disegerakan oleh UIN? Iya betul Kak, jadi acara rutin ini dimulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Oke, nah itu kemarin kapan diadainnya? Bulan berapa? Bulan Desember. Oh iya, baru beberapa minggu, baru banget. Baru terpilih, masih anyar. Tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 25 Desember itu waktu grand finalnya. Oke, nah Sultan dan juga Cinka, ini apa sih yang melatar belakangi kira-kira UIN ini selalu membuat yang namanya mengadakan ajang Bujang Gadis UIN ini? Baik, sebenarnya secara umum ajang Bujang Gadis UIN Raden Patah Palembang ini sendiri pada awalnya itu karena untuk mencari dan juga menggali potensi dari mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Patah Palembang sendiri, Cek. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya universitas itu dilihat dari dua hal. Yang pertama itu dari sistem akademiknya, yang kedua itu cerminan dari bagaimana bentuk dari mahasiswa-mahasiswinya. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswi UIN itu dituntut untuk menjadi cerminan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah itu sendiri. Mulai dari cara berpenampilan,
cara beropini, cara berperilaku kepada orang lain. Nah, semua itu ditekankan di Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang. Wah, jadi banyak ya, bahkan belajar make up juga ada? Iya betul, ada kelas beauty class. Beauty class. Ya, Ini make up sendiri? Iya, ini make up sendiri. Woi, keren ya. Berarti nggak cuma untuk mengikuti kegiatannya, tapi banyak ilmu yang didapatkan. Iya, betul. Nah, kalau udah dijelasin tadi tentang UIN ini sendiri, ngadainnya udah ada tadi. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri, apakah harus wajib mahasiswa UIN atau gimana? Ada prasyarat yang lain nggak? Semester berapa gitu? Iya, pastinya mahasiswa dan mahasiswi UIN Kak, karena ini kan namanya Kampus, ya. Bujang Gadis UIN Raden Fatah Iya, Palembang. memang Pasti ini membawa antara ini. nama kampus UIN Raden Fatah Kalau nggak Palembang. ada nyempil Siko ya, dari kampus Manuk ya. Ada joki ya. Nah, jadi itu persyaratannya itu dari semester 1 udah boleh dan maksimal itu semester 5. Oh, berarti kamu tahun terakhir Iya, ya? iya, makanya aku pas daftar itu aku pikir aku coba dulu deh. Ini soalnya kesempatan terakhir. Luar biasa. Nah, kalau berarti dari semester 1 sampai semester 5 Iya. ada syarat khusus nggak, harus bisa bahasa Inggris, tinggi badannya, Tinggi kayak badannya. gitu? Sebenarnya untuk syarat ketentuan itu hanya sebatas semester 1 hingga semester 5, Kak. Untuk prodi ataupun fakultas itu dibebaskan. Mulai dari 9 fakultas dan juga 37 prodi itu semuanya diperbolehkan. Untuk ikut. Untuk Iya. ikut. Mau dia oversize misalnya, mau Iya. dia tingginya Bentuk kurang, tubuhnya tidak ada gitu. ya? Oh, tidak ada ya. Yang penting Mahasiswa. Yang penting pembayaran lancar Oh iya ya. benar. Oh iya benar juga Kalau nggak ya. salah kemarin itu tingginya juga. Oh tinggi ada Iya, juga ya? 150 untuk perempuan dan 160-an. Dan bebas dari OJK ya? Oh, bebas dari ojek. Pinjol apa dan Iya, karena masalah mahasiswa ya. Iya. Jadi banyak terjerat pinjol ya. Kemarin di mana diadainnya? Di grand finalnya ya, Iya. di ballroom. Win mana nih, yang Jakabaring atau Win di? Enggak, kalau grand finalnya di ballroom Oh, Golden bukan. Sriwijaya. Oh, Golden Iya. Sriwijaya. Bukan di kampus ya, berarti ada Bukan. sponsor lain lagi. Iya. Seperti Keren sudah finalnya. Susan ya. Boleh diceritain dong Sultan dan juga Cinka, gimana sih prosesnya waktu pertama kali kalian ikut dari Cinka dulu, terus Dari juga masing-masing ya. terus juga di grand final seperti apa karantinanya? Mulai dari pendaftaran mungkin ya. Iya, Aku boleh. pendaftaran itu kemarin kebetulan agak akhir-akhir daftarnya karena Oke. mikir kan karena saya udah semester 5 tuh. Jadi kayak mikir banyak pasti kegiatan. Tapi balik lagi yang seperti aku bilang tadi bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir aku. Jadi aku nggak mau nyanyain. Jadi better I try. Iya. Terus Terus? ya, terus dari pendaftaran itu kita langsung ini adain photoshoot gitu. Iya. Oh, jadi pas daftar langsung foto? Besoknya. Oh, Itu foto bareng-bareng? Foto Enggak, bareng-bareng foto untuk bareng-bareng. iya. Oke. Terus abis dari photoshoot itu kita wawancara. Interview ya? Iya, interview. interview. Nah, wawancaranya itu kemarin dibagi 3 pos ya. Iya, bagi 3 Iya. pos. Apa aja tuh posnya? Unjuk bakat, terus keorganisasian atau kepemimpinan dan juga bahasa asing, bahasa kemampuan dasar juga gitu. Oh, keren nih cara masuk Ya, PNS ya. Terus Dari apa lagi situ, tuh? dari situ baru kita pengumuman finalisnya. Itu iya. finalnya berapa jumlah peserta yang waktu audisi? Masih Kurang kita? lebih 100. 102. Iya, 102-an. Wow, menyisihkan ya. Dari audisi diambil berapa dulu tuh? Langsung, Oh, langsung 12 finalis ya? pasang, Iya, iya. langsung finalis. Oh, 12 pasang Dan- atau Iya. 24 orang Iya, ya? betul. Oke. Nah, kalau Sultan. Cinka dulu, Cinka unjuk bakat tadi. Iya. Apa yang dikasih Aku tampil? kemarin speech. Oh, Berpidato. pidato ya, Yes. bahasa Inggris. Iya, betul. Luar biasa. Cek soalnya bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Samita ya gitu ya. Boleh lah nanti di spill ya segmen kedua Boleh, ya boleh. nanti ya untuk Boleh, speech-nya. Selain itu apalagi? Apalagi? Setelah itu kan udah pengumuman finalis nih. Nah, dari finalis itu kita unjuk bakat lagi yang benar-benar ditampilin Di grand final itu? Bukan, belum. Oh. Itu unjuk bakatnya kita ditampilin di Transmart waktu itu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri Apa peserta itu? lagi. Sama? unjuknya? Sama ya, Oh, sama. Tapi waktu itu disaring Kombinasi. dulu ya, disaring dulu mana yang misalkan ini oke nih untuk ditampilin. Jadi ditampilin kalau misalkan
dari unjuk bakat sebelumnya itu masih kurang, nanti dikasih saran lagi sama kakak-kakak panitianya untuk tampilin ini aja deh gitu. Oh keren. Oh berarti dibawa ke Transmart. Iya betul. Ditonton orang banyak juga. Bener-bener. Kalau Adit kalau nunjuk bakat tidak beratraksi nunjuk Tidak tuh juga bayar dia. Bakat Maklum lah. luka. Ini Adit kan dulu kalau Kak Adit dulu waktu umur-umuran kalian kan udah banyak prestasi ya. Kalau Kak Adit dulu masih ini kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran ngambil bensin kawan ya. Habis ya. Jadi itu tadi ya memang prosesnya itu banyak, tadi. Setelah dibawa ke Transmart nih. Setelah itu langsung dapat 12 itu, 12 pasang itu. Itu udah 12 ya? Iya betul. Oh sudah 12 pasang. dulu baru dibawa baru. ke Transmart. Iya betul. Oh berarti dari yang 3 wawancara unjuk bakat tadi. Pengumuman 12 finalis, pasang finalis. Berarti baru itu nanti unjuk proses prakarantinanya maksudnya? Iya betul. Berapa lama jadi itu prosesnya? Apa prakarantina dan karantina? Iya, dari pendaftaran lah. Oh kalau dari pendaftaran kurang lebih berapa ya? Sekitar 2 minggu. Iya, sekitar 2 minggu. Oh, berarti nunggu lagi waktu sudah itu pas finalisnya nunggu lagi. Karantina, iya. Kita karantina sebelum ke grand final itu prakarantina dan karantina. Oh, karantina berapa lama kemarin? Kemarin 5 harian ya? Iya 5 hari. 5 harian. Hampir seminggu. Hampir Oh seminggu. tapi balik-balikan ya? Iya, 1 hari sebelum GF itu nginap. Oh, di mana nginapnya? Di ini apa kebetulan kemarin di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Wisma. Iya, keren. jadi kan dekat dengan Golden Sriwijaya. Oke, nah kalau Sultan nih boleh ceritain 2 jam lah boleh. Aman ya? Sebenarnya waktu awal pendaftaran itu kebalikan dengan Cinka tadi, saya daftarnya awal-awal. Karena saya pikir kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi niatnya? Benar, mumpung lagi dari semester 3 ya. Mulai dari semester 3. Terus hal yang paling membekas selain yang disebutkan Cinka itu ada tes psikologi. Iya. Oke, psikotes ya? Iya, seperti yang saya pikirkan bahwa tes psikologi itu cuma tes kayak sembarangan, kayak gimana. Tapi di Bujang Gadis UIN Radha Fatah Palembang ini, mereka berkolaborasi dengan Fakultas Psikologi. Jadi benar-benar kayak psikotes yang kayak masuk PNS. Oh, itu ya apa? Ada per tahapnya, ada hitungannya, ada gambar-gambarnya. Lumayan makan waktu sebenarnya, tapi kayaknya hasilnya memang cocok dengan hasilnya. Karena lumayan lama menghitung hasil dari psikotes itu. Iya. Terus di unjuk bakat kemarin, sebenarnya saya kurang pede dengan bakat saya, namun diyakinkan oleh kakak-kakak sekalian dan alhamdulillah memuaskan saat telah masuk finalis. Kemarin itu makan beling? Bukan. Tidak. Oh bukan ya? Kemarin itu ini unjuk seni silat. Oh silat. Apa memang ada basicnya? Pernah jadi atlet atau apa? Sebenarnya belum sampai jadi atlet, tapi pernah mengikuti lomba silat. Tapi basicnya itu fighter atau bela diri tangan kosong, bukan seni. Jadi lagi mencoba seni untuk unjuk bakat. Oh kayak gitu. Luar biasa ya. Keren ya. Jadi proses yang untuk teman-teman lakukan ini adalah proses yang sangat panjang dan juga benar-benar memang ada momen yang yang diingat dan juga dinantikan. Jadi buat Mang Cek Bicek di rumah, kalau pengen tahu lagi keseruannya Cak Mano, Bujang Gadis UIN Raden Fatah Kota Palembang 2024 ini, pantengin terus deh bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen kedua. Ini masih ngobrol-ngobrol dengan Cinka dan juga Sultan, Bujang Gadis UIN Raden Fatah ya, Kota Palembang. Jadi ngobrol-ngobrol tentang proses dari audisi, dari pendaftarannya. Jadi macam-macam. Cinka tadi Lana akhir-akhir ya. Kalau ini awal-awal. Awal-awal sempat juga tidak pede dengan bakatnya ya Sultan ya. Bakatnya itu adalah silat. Ya. Wah silat itu silat, karate, taekwondo. Sekarang lagi di boxing. Iya, lagi di apa namanya tuh digandrunginnya nih. Betul, apalagi sama dari anak muda, ya? Bukan anak-anak muda, dari anak Cik Susan juga Cik Susan ikuti karena untuk membentengi diri ya. Nah, jadi jangan ndak pede itu kan. Boleh lanjutin dong ceritanya prosesnya seperti apa lagi? Setelah
tes psikologi dan juga unjuk bakat itu ada juga tes wawancara seperti yang disebutkan oleh gadis Cinka tadi yang terbagi menjadi minat bakat. Terus ada juga tes bahasa dan juga tes wawasan, dan yang ketiga itu tes kepemimpinan dan juga organisasi. Nah, menurut Cinka dan juga Sultan, dari proses ini yang mana sih yang menurut Cinka sama Sultan tuh yang kayaknya bisa dijalani mudah atau mudah ataupun sulit lah? Iya. Mudah atau sulit? Iya. Mudah atau sulit? Mudah dan sulit lah. Kayaknya semuanya itu di tengah-tengah. Prosesnya Iya, di tengah-tengah, karena aku juga mengikuti ini dengan sepenuh hati, jadi jalaninnya juga kayaknya harus enjoy. Ini yang pertama kali? Iya, kebetulan aku ikut pageant ini pertama kali. Pertama kali. Kalau Sultan? Sama kayak gadis Cinka pertama kali mengikuti. Jadi banyak banget apa sih namanya kayak manfaat yang kita dapat selama karantina itu. Pembelajarannya itu benar-benar hal baru bagi kita. First time lah ya. Iya, keren ya. Nah, untuk Sultan dan Cinka nih, yang mendorong kalian untuk mengikuti ajang ini siapa? Ada nggak, atau keinginan diri sendiri, atau memang dari manajemen, atau dari orang tua, atau siapa yang memotivasi untuk ikut? Kalau aku pribadi itu dari diri sendiri, ya. Dan juga keluarga tuh support banget. Jadi kayak oke, aku bakal coba dan aku bakal tunjukin ke keluargaku pastinya, dan juga ke teman-temanku, dan terutama ke diriku sendiri pastinya. Oke. Kalau Sultan Badarudin? Kalau saya pribadi itu pertama kali itu didorong oleh paman dari Om. Jadi Om tuh selalu menekankan untuk saya itu membranding diri, karena sayanya orangnya kurang terbuka, introvert ya, terutama dengan media sosial. Jadi Om saya itu selalu bilang, katanya, kamu kan banyak kegiatan, kegiatannya juga positif-positif, kenapa nggak disebarin aja gitu. Jadi Om tuh selalu menekankan di Instagram terutama itu setiap kegiatan positif kita itu harus dikembangkan dan juga dipubliskan. Iya, dipamer ke ya. Istilahnya. Setuju sih, karena platform Instagram itu kalau kita bijak menggunakannya akan menjadi personal branding diri kita juga. Contoh misal ada usaha Cek Susan. Jadi itu posting jualan. Kalau untuk diri kita pribadi mungkin postingnya hal-hal yang positif, yang memotivasi, yang menginspirasi juga. Iya, kalau Kak Adit postingannya gibahan ya, mau belago ya. Buka Q&A. Buka Q&A ya. Nah, balik lagi ke prosesnya tadi. Nah, menurut Cinka dan juga Sultan kan ada 12 pasang nih kemarin. Siapa sih yang menurutnya tuh saingan aku ini, ada nggak? Kebetulan kami di ajang finalis Bujang Gadis ini kita nggak diajarin kayak gitu, Kak. Jadi kita tuh sama-sama berkompetisi tuh secara keluarga. Jadi saling support. Jangan terlalu berkompetensi gitu. Oke. Berarti nggak ada ambisi untuk mau menang, mau sikut-sikutan, nggak ada gitu ya. Semua prosesnya dijalani dengan bareng-bareng. Jadi di situ kami dibentuk menjadi satu keluarga. Karena organisasi tujuannya tadi ya. Dari hal-hal kecil seperti kayak kerapian jilbab atau yang lain tuh kita saling perhatian, harus perhatian gitu. Keren. Nah, seberapa penting sih bagi kalian mengikuti ajang ini sebagai mahasiswa-mahasiswi UIN sendiri? Aku kalau melo ajang ini diskon lah ya bayaran. Oh iya benar. Apa kaget kalau menang tidak bayar selama lulus sampai lulus. Aku cuman formalitas baik, kaget kan untuk apa istilahnya tuh personal brandingnya ya. Bukan untuk dia nak tes kaget. Oh iya benar. Apa tujuan untuk begawe? Enggak sih, kalau aku pribadi itu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri aku. Terus mengasah sendiri. Iya betul. Dengan aku makin percaya diri, aku selalu mengafirmasi diri aku secara positif. Dan selalu kayak proud myself, dan juga tingkat public speaking aku, melatih tingkat public speaking. Terus itu juga seperti yang aku bilang tadi, aku bisa melihat keluargaku bangga dengan apa yang aku capai saat ini. Keren. Nah, kalau Sultan? Juga yang ditekankan di Bujang Gadis Wirada Fata Palembang itu bagaimana cara kita mengabdi dengan tempat belajar kita, yaitu kampus Wirada Fata Palembang. Terus di sana juga ditekankan bagaimana caranya kita bekerja sama sebagai tim, teamwork, dan apa sih kekurangan dari anggota-anggota kita sehingga kita itu bukan dilihat secara individual, melainkan dilihat sebagai sebuah keluarga, sebuah kelompok, yaitu Bujang Gadis Wirada Fata Palembang. Betul.
Berarti memang nilai kekeluargaan, organisasi dan juga dengan adanya pemilihan ini membentuk kalian dengan keluarga baru, proses yang sama. Betul. Gitu ya. Nah tadi kan untuk unjuk bakat, boleh spill atau ditunjukkan lagi unjuk bakat dari Cinka tadi? Boleh. Aku unjuk bakatnya tadi speech bahasa Inggris. Iya, itu tentang apa itu? Itu temanya tentang tantangan anak muda dalam menghadapi perubahan zaman. Wah. Ini mau bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Ini aja campur boleh di campur. conclusion aja, kesimpulannya aja apa? Kesimpulannya. Oke. Dari awal kan? Iya, iya. Hello everyone. How are you? I'm sure you are all in good. Okay. Before I start, have you guys know me already? There is saying, if you don't know a person, how can you love the person? So, let me introduce myself. My name is Cinka Alfiedira with serial number 12. Waktu itu aku nomor 12. Yeah. Okay. Today, I want to speak about the challenges of young people in facing the changing times. What is challenge for young people in facing the changing times? I swear. And as we know, many of people answer social media, promiscuity, or surrounding environment, but in my opinion, there is only one biggest challenge for young people in facing the changing times, namely ourselves. Why is that, Cinka? Because I've read from a book of philosophy Teras, and I got one sentence, there is some things are up to us and some things are not to us. An example, there are our under control are our goals, our opinion, or perception. So, if we can control ourselves, I swear we won't fall into negative things. Oke. Silakan diterjemahkan Adit. Ada di bawah sini ya. Jadi intinya itu tuh tidak usah mikir ke orang lain, pikir ke diri sendiri. Tantangannya itu dari diri kita sendiri, gimana kita mengontrol diri kita sendiri gitu. Kamsahamnida. Jadi memang benar nih untuk jadi mau seperti apapun challenge yang ada di dunia ini ya, kalau kita bisa meyakinkan diri kita sendiri, mengkontrol diri kita sendiri, punya prinsip hidup ya, mau dimanapun, lingkungan seperti apapun, kita tidak terpengaruh ya. Terpengaruhnya dengan hal-hal yang positif saja. Setuju, karena hidup ini kita kan bersosial, mau ditaruh di mana, kita tidak harus mengikuti apa yang. Kalau Cak Susan kan senang lihat kalian nih berprestasi ya. Kalau Kak Adit tuh lihat di story kawannya baru beli kulkas dikit dia yang demam. Cak itu kan, itu tidak boleh ya. Itu namanya ain ya. Oke. Nah Cinka dan juga Sultan. Ini kan kalian adalah anak muda, Gen Z atau apa sekarang? Iya, Gen Z ya, masih Gen Z, belum alpha, apalagi sekarang beta ya, rasanya 2025. Aduh ya, masih kecil sekali ya. Nah, kalian menghadapi yang namanya teknologi nih, seperti apa kalian memanfaatkan teknologi sampai saat ini? Kalau untuk Sultan dulu. Sebenarnya teknologi itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan kan, sejak kami kecil terutama, sejak kami lahir bahkan, sudah dinaungi oleh teknologi. Nah, itu menjadi PR bagi kami untuk bagaimana teknologi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya menggunakan media sosial secara bijak, seperti mempelajari tentang desain, audiovisual, dan lain sebagainya. Terutama saya sangat menyukai hal-hal yang berbau audiovisual. Saya tergabung di organisasi media di kampus UI Raden Fatah Palembang, seperti streaming kayak sekarang. Saya juga suka dan juga sering melakukan hal tersebut. Ngonten-ngonten ya, seperti itu gitu. Ya. Oke. Berarti jadi mengikuti teknologi banget ya Sultan. Iya, jadi mengikuti teknologi dengan cara hal yang positif ya, seperti itu. Nah, kalau cita-citanya apa sih sebenarnya Sultan? Kalau cita-cita saya setelah tamat sekolah, tamat kuliah? Alhamdulillah cita-cita saya itu linear dengan jurusan saya. Saya pengen itu berkecimpung di dunia media kayak di perfilman ataupun kayak stasiun TV gitu. Oh, di balik layar ya? Dengar lagi berarti magang udah ingin ya, ngomong sama Kak Jol ya. Banyak berarti ide-ide yang akan disalurkan seperti itu kalau kita keinginan seperti itu. Berarti kalau untuk Cinka dan juga Sultan, ada nggak role model atau sosok orang yang menginspirasi sehingga kalian bisa jadi seperti sekarang? Contoh Cek Susan misalnya Ibu Megawati. Iya, aku seneng nian. Iya kan Cek? Benar. Kalau Sultan sama Cinka siapa? Ada nggak sosok?
Kalau saya di bidang yang saya gelut ini, role model saya itu Pak Wisnu Tama. Oh, apa tuh? Siapa Pendiri tuh? net, Iya. pegang net ya. Iya. Oh. Beliau kemarin juga. Kebudayaan. Oh, iya. Pariwisata kemarin. Beliau juga kemarin tuh berkolaborasi dengan Pak Erick Thohir untuk mengerjakan event besar kayak apa sih sebutannya? Kayak SEA Games gitu. Oke, benar-benar. Mirip-mirip seperti itu ya. Oke. Nah, tadi cerita ke Cinka nih. Bagaimana Cinka teknologi menurut Cinka? Menurut saya sendiri itu teknologi kan pasti ada plus minusnya. Nah, bagaimana kita itu caranya memanfaatkan teknologi itu secara positif dengan membranding diri seperti yang dibilang sama Bujang Sultan itu. Kita perlu membranding diri di media sosial. Gimana kita tuh memanfaatkan teknologi itu untuk membranding diri kita secara positif dan mencari hal-hal positif juga. Seperti biasanya saya itu menonton YouTube tentang afirmasi diri ataupun kayak self improvement gitu kan, banyak tuh sekarang konten-konten positif. Mungkin itu sih kalau untuk aku sendiri. Nah, kalau waktu pemilihan Bujang Gadis ini sendiri bagaimana tuh? Ada nggak ini ya vote ya kayak gitu? Iya, Nah, ada betul. Nah, seperti apa tuh? Itu namanya e-voting. Ya, jadi teman-teman yang lain tuh voting kita itu lewat waktu itu pembayarannya ini ya, pokoknya lewat e-wallet gitu, terus nanti BSI iya, dan e-wallet GoPay. BSI, ya. Oh, jadi mereka yang mau milih harus bayar kayak gitu ya? Iya, Berapa itu kemarin? mulai dari 10.000 itu poinnya 10 gitu. Kalau misalkan 1 poin 1.000 ya. iya, kalau misalkan Minimal 20.000, 10. iya, Iya, minimal minimal 10.000. Oh, minimal 10.000 ya. Keren. Kalau zaman Susan dulu ketik SMS dia, ketik Iya, pasti rek dia. Susan ya. Iya. Itu udah susah, saya paling Susah. cuma 500 rupiah ya. Bener. Beda zaman dulu Beda. sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih ke votingnya lewat elektronik, by vote. Nah, gitu itu ya. pengaruh juga untuk pemilihan atau Pengaruh. Itu Iya. yang juara langsung masuk 3 besar atau juara favorit atau gimana? Iya, Yang juara kalau voting. dari semifinal kalau dari peserta ke finalis itu dua pasang ya. Iya, Dua pasang. Ah, satu dua pasang. pas- Satu pasang. Iya, satu pasang, Satu satu pasang. pasang. Dua orang langsung lanjut ke finalis. Iya. Oh, Tanpa nunggu oke. pengumuman kalau misalkan dia Iya benar-benar. nomor 1 votingnya. Oh. Berarti pilihan masyarakat ibaratnya. Iya, bukan pilihan pilihan masyarakat. juri. Tapi untuk itu lolos. khusus untuk mahasiswa baik kan? Untuk yang votingnya atau boleh Enggak, juga? boleh seluruhnya. Oh, kalau seluruhnya. Iya. Keren. Iya, betul. Jadi kita menyebarkan. Dikasih tahu enggak kemarin tuh hasil votingnya? Iya kan Iya. ada di ininya apa Di web. di web Oh, web bisa BGW, dicek iya, terus ya. bisa. Oke. Jadi Kalian untuk ini voting itu yang transparan. tertinggi juga berarti termasuk atau Kebetulan enggak? enggak. Kalau yang dari finalis yang tertinggi itu menjadi favorit dia. Oh, Predikatnya favorit. Predikatnya favorit Iya, ya betul. benar. Karena favorit masyarakat lewat voting tadi ya. Keren. Nah, bagaimana sih kalian kemarin tuh mempromosikan diri kalian tuh sehingga aku yakin lah pasti banyak yang milih aku. Kalau Dari saya Sultan. sendiri kemarin sebenarnya untuk orang memilih saya itu kurang percaya diri. Namun saya selalu menekankan kepada diri saya bahwa saya cuman bisa melakukan yang terbaik, entah apa kata orang, tapi saya akan mengusahakan semuanya gitu. Ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Oke. Betul, aku juga kayak gitu menyebarkan pamflet itu ke Instagram, WhatsApp dan media sosial lainnya biar orang tuh melihat. Dan kita tuh minta dukungan, tapi selain kita meminta dukungan itu, kita juga harus mengembangkan diri kita sendiri gitu. Jadi balance antara vote dan juga kemampuan yang kita punya gitu. Oke. Sultan nih dari tadi caknya nggak Pede, percaya diri ya. pede, Nggak percaya diri ya. percaya diri. Kalau Sultan kurang percaya diri itu kalau buntu baik sih. Diajak keluar galak ya. Iya, diajak keluar tak galak, Bener, diajak bener. minderan ya kalau lagi Betul. buntu nih. Itu tadi pemirsa, ya pasti kita ngobrol-ngobrol keseruan tentang pemilihan Bujang Gadis UIN UIN. Kota Palembang ya. Jangan kemana-mana pemirsa yang nak ngopi lagi ladokin. Kita bakal balik lagi sudah yang nak lewat sih ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Bang Cebice di rumah masih bersama kami di Halo Palembang dan masih ngobrol sama Duta Kampus dari UIN Raden Fatah Iya, Palembang di tahun Bujang 2024. Gadis ya. Betul, sama Sultan Baradudin Wah, dan juga Cinka Alfiodira. Nah, aku tuh dari tadi tuh agak apa namanya ganjel ya pengen nanya-nanya. Ngapa sih namanya Sultan Badarudin? Nah, Aku wong memang Palembangnya asli nih. wong Palembang Betul.
Ci atau apa ya kalau Palembang tuh Ci Agus kah apa Kemas atau apa betul. Sultan. Sebenarnya kalau misalnya nama Sultan Badruddin tuh dari bapak dengan kakek. Gabungan. Ya, dari bapak dengan kakek yang ngasih nama. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya asli Palembang atau enggak itu kalau saya memang lahir di Palembang tapi orang tua itu bukan. Jawa caknya ya? Bukan. Kalau bapak itu asli Meranjat. Ini bener-bener. Kalau Meranjat agame. Kalau ibu Komring. Sona ya, kujah ya. Kalau Cek Susan nih bahas. Itulah Cek Susan yang bisa bahasa asing. Betul, bahasa asing juga bahasa asing juga ya. Nah, Sultan dan juga Cinka sekarang kan sudah menjadi bujang gadis sudah berapa nih? Sebulan ya atau 2 minggu? Jalan. Iya, jalan. Belum sampai sebulan. Soalnya besok sebulan. Kan tanggal 5 dari tanggal 5. Habis maghrib inilah ya. Iya. Bener kan tanggal 5 Desember. Nah, 25. Cinka dan juga Sultan sudah menyandang menjadi bujang gadis selama 2 minggu. Nah, kalau pengalaman yang bujang gadis sebelumnya itu ada kegiatan-kegiatan apa selama perjalanan setahun? Kalau dari angkatan yang terdahulu, angkatan 2023, itu mereka ada yang namanya MUBES, Musyawarah Besar. Itu mereka menentukan perangkat untuk menjadi BPH, Badan Pengurus Harian Organisasi pada tahun 2024 tahun ini. Terus di tahun sebelumnya juga ada namanya Sahara, itu Share Happiness in Ramadan. Di mana di kegiatan tersebut Bujang Gadis Wirada Pata Palembang itu menggalang dana untuk berdonasi ke panti asuhan, orang yang membutuhkan. Baik itu secara dana, baik baju yang layak pakai, makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sendiri di tahun ini apa nih terobosannya? Lanjut program yang tahun lalu atau ada program baru? Rencananya untuk tahun ini ada beberapa program atau program kerja yang kami ambil dari tahun lalu. Juga kalau bisa itu ada terobosan baru tahun ini. Diinovasikan. Yang mana tahun ini kami, kalau dari angkatan kami itu ingin memfokuskan kegiatan di UIN Raden Fata Palembang, terutama di bidang pendidikan. Selain yang disebutin sama Bujang Sultan juga, kami itu ada prokernya kayak LDO, latihan dasar organisasi, ya. Terus juga ada inaugurasi juga seperti umumnya pageant-pageant lain inaugurasi. Dan juga ada selain Sahara itu ada Spotik. Apa tuh? Spotik itu Spirit in Teenager in Competition gitu. Jadi kayak diadakan lomba-lomba. Kalau tahun kemarin itu diadainnya di OP Mall. Keren ya, boleh lah ya UIN ini. Yuk ambil venue-venue yang luar biasa. Ya. Nah, dari hasil Bujang Gadis UIN Raden Fata Palembang kan Cinka dan juga Sultan ini kan jadi role model untuk mahasiswa-mahasiswa. Kira-kira berat nggak sih kalian menyandang gelar ini sendiri terus menghadapi mahasiswa di UIN? Karena kan kita tidak bisa mengatur dan juga menghandle beberapa mahasiswa yang mungkin ada sedikit nyeleneh kayak gitu, gimana? Apalagi kawan-kawan dewe si Runian kau tambah jadi gitu. Cak mana sih kalian mensiasatinya? Dari Cinka dulu. Mungkin kalau dari aku betul kan kita nggak bisa ngontrol orang lain nih. Jadi kita tuh harus menginspirasi mereka menjadi role model sebagai representasi kampus pastinya kan kita sebagai Bujang Gadis UIN Raden Fata Palembang ini. Jadi kita sangat amat dilihati sama orang, dijadikan role model. Maka dari itu kami harus mempertanggungjawabkan predikat yang sudah dikasih sama panitia-panitia dan kakak-kakaknya. Yang pastinya kami harus mengambil amanah ini sebaik mungkin dan menjalankannya sebaik mungkin selama 1 tahun ke depan. Dan juga menjadi role model lah intinya untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Nah ini biasanya ada ajang kedepannya lagi nggak yang diikuti? Misalnya antar kampus ada nggak? Iya biasanya ada ya. Iya biasanya ada. Kayak Bujang Gadis kampus gitu kan. Bujang Gadis kampus Sumsel ya. Selalu setiap tahun juga UIN selalu ngirim ya untuk BGK? Iya ada. Itu dari UIN-nya ngirim atau boleh mahasiswa yang tidak tergabung dari UIN ya untuk ikutan? Tidak tergabung di Bujang Gadis gitu maksudnya?
Sebenarnya kalau misalnya untuk BGK mungkin dari aturannya kalau misalnya diperbolehkan boleh, tapi kalau misalnya ada beberapa pageant kota ataupun kabupaten yang harus terkait dengan instansi terlebih dahulu. Makanya kalau misalnya aturannya itu diperbolehkan untuk tidak terikat dengan instansi, maka diperbolehkan untuk umum ataupun mahasiswa biasa. Namun kalau terikat dengan instansi, maka Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang boleh untuk ikut. Gitu. Jadi untuk kalian sendiri gimana? Terikat instansi untuk ngikutin ajang yang di BGK atau gimana? Sebenarnya kalau kami memang sudah terikat dengan Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang, namun dibebaskan mau ikut atau tidak. Iya, ya selagi tidak itu diharuskan. Selagi itu membawa nama baik, UIN apa salahnya kalau rektor-rektor itu laju lah. Ya. Jangan sampai mengganggu pelajaran ya. Karena di tahun berapa itu temanku yang juara dari UIN juga tuh, yang gadis kampusnya. Kalau kalian tahu Melisa tuh. Pas kalian tuh. Ini kan pengurus juga kan. Gadis kampus. Yang megang-megang gaun. Yang megang-megang gaun kalau naik panggung. Di belakang panggung ya. Susah yang make up ya. Nah, kalau Cinka dan juga Sultan, kalian kan sekarang ini sudah menjadi bujang gadis, sudah menjadi role model dan juga otomatis kalian adalah pionnya dari UIN Raden Fatah. Nah, bagaimana kalian menyikapi ataupun kalian mempromosikan UIN ini bahwa ini bagus loh. Nah, apalagi kan akhir-akhir ini ada gempar berita-berita yang tidak baik. Betul. Nah, bagaimana kalian menghadapinya ataupun tetap mempromosikan bahwa UIN ini layak untuk calon-calon mahasiswa seperti itu. Dari Cinka dulu. Oke, mungkin kita sebagai duta kampus harus mempromosikan bahwasanya kampus UIN Raden Fatah ini mempunyai prestasi tidak di akademik tapi juga di non akademik, seperti sering mengikuti lomba, dan juga kita juga kan harus public speaking yang bagus, di mana kita itu bisa dengan public speaking kita yang bagus kita bisa menggait ataupun menggait lah ya namanya, menggait mahasiswa-mahasiswa lain. Menarik untuk mempromosikan bahwasannya banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang sendiri dengan prestasi-prestasi. Maka dari itu aku dan Bujang Sultan harap itu di angkatan kami bisa memberikan prestasi sebanyak-banyaknya agar bisa membuktikan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana bahwasanya duta kampus itu bisa menjadi representasi dan menjadi role model untuk mereka semua. Gitu. Kalau Sultan sendiri? Kalau dari saya, hal yang paling dasar ataupun paling mudah untuk dilakukan sebagai duta kampus ataupun duta pendidikan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu dengan cara membenahi diri. Yang pertama itu bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, bagaimana cara kita beropini, cara kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih muda, itu semua diperhitungkan. Jadi orang awam ataupun masyarakat luas menilai UIN Raden Fatah itu dari dutanya dulu. Betul. Jadi kami seakan-akan sebagai penyambut tamu sebelum orang itu masuk ke UIN Raden Fatah Palembang. Setuju. Benar. Selain itu juga kita diajarin kayak manners kan pastinya. Jadi manners itu sangat perlu. Bagaimana kita bersikap, benar kata Bujang Sultan tadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, etika kita bagaimana, manners terhadap orang lain itu sangat diperlukan. Luar biasa. Tapi memang ya dengar mahasiswa-mahasiswa ini sedikit sekali yang namanya hal-hal negatif. Betul. Itu ya berita-beritanya ya rata-rata bagus galau. Nah, kalau untuk Sultan dan Cinka sendiri kan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat ilmu, dapat manner, etika dan lain-lain. Sebenarnya kalian ini untuk Cinka dan Sultan merubah pribadi kalian dari sebelum menjabat, setelah menjabat, ada nggak perubahan itu? Atau memang sudah jadi diri sendiri ketika sudah menjabat? Pasti ada perubahan kan. Pertama itu public speaking nih, bisa lebih percaya diri dan juga yang paling penting itu manage waktu. Itu time management itu diperlukan banget dan juga kita selama karantina itu didisiplin waktu banget. Jadi kita harus tepat waktu dan juga kerapian itu semua dinilai. Maka dari itu kalau menurut aku sendiri itu banyak banget perubahan dari kerapian, kesigapan ataupun kayak tepat waktu lah, intinya time management kita tuh benar-benar diatur di situ. Yang dimana itu sangat dibutuhkan pasti untuk kedepannya. Jadi yang sebelumnya nggak tahu waktu, misalnya males-malesan, mengikuti ini berubah. Berapa persen kira-kira perubahan yang sudah dialami Cinka? Ini kan baru kayak semingguan ya, mungkin 80% dan udah akan drastis, udah drastis akan ditingkatkan lagi mungkin. Jadi untuk time management.
Jadi sebenarnya tuh ada sedikit beban juga ya, berat juga ya jadi bujang gadis ini. Mana caronyo setelah setahun ini jangan sampai tadi yang duduk mak ini jadi jangan sampai lah viral ini ya yang jelek-jelek ya. Kalau baca viral tuh yang bagus-bagus, khususnya untuk UIN ya. Nah terakhir closing statementnya ataupun ajakan promosi kepada teman-teman sebaya maupun masyarakat Kota Palembang. Silakan dari Sultan dulu. Untuk masyarakat di luar sana, terutama di mahasiswa dan juga mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, untuk kalian yang semua yang ingin mengikuti pageant ataupun terkhususnya di Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang, itu sangat dipersilahkan. Tidak peduli kalian tidak sepercaya diri apapun, yang penting untuk memulai terlebih dahulu karena kalian tidak butuh yang namanya bakat. Kalian hanya butuh persiapan, kalian tidak butuh banyak hal yang ada di kepala kalian, yang kalian butuh cuman memulai. Karena seperti slogan dari Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang, shining through the time, yang mana artinya itu bersinar seiring waktu. Kami berharap untuk UIN Raden Fatah Palembang dan juga mahasiswi dan juga mahasiswinya, itu untuk selalu bersinar sepanjang masa. Oke, kalau Cinta. Kalau menurut aku itu kalian harus percaya diri dulu intinya. Semuanya akan berjalan dengan lancar kok kalau misalkan kalian percaya diri. Dan kalian bisa mengikuti Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang ini. Aku jamin dan Bujang Sultan jamin pasti banyak banget manfaatnya yang belum kalian rasain sebelumnya. Upgrade yourself and be yourself. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Sultan dan juga Cinta. Sukses terus selama 1 tahun ini 2025 ini. Iya. Ya. Akademiknya lancar ya, dapat prestasi dan juga non akademiknya bisa membawa nama harum UIN Raden Fatah Kota Palembang. Betul. Dan pemirsa di rumah, akhirnya juga berakhir obrolan kita bersama Duta Kampus di UIN ini sama Cinka dan juga Sultan. Dan diingeti juga buat Mang Cek Bicek di rumah selalu nonton Val TV, apalagi Halo Palembang di hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi karena banyak inspiratif tokoh dan juga motivasi yang bisa kalian dapatkan ya. Akhir kata aku Mang Cek Adit. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.